Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, di podcast kali ini saya akan mengundang seorang bintang tamu yang super, atau kita bisa bilangnya Wonder Woman. Dan kebetulan sekarang saya mengunjungi rumahnya. Ikuti ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jaga jarak ya, Bu? Oh iya. Oke, sahabat sekalian, inilah bintang tamu kita kali ini. Namanya Ibu Siti Sofia Emalia. Mau dipanggilnya Ibu apa ya? Ema aja. Ibu Ema. Oke, bisa Biar lebih dipanggil? intimate gitu. Oke, Ibu Ema ya. Tadi saya bilang ya sahabat bahwa bintang tamu kita kali ini Wonder Woman. Wah, keren ya. Gini Bu, sengaja saya datang ke rumah Ibu kali ini ingin berbincang-bincang sedikit. Banyak juga nggak apa-apa ya Bu ya? Silakan. Oke. Kan seperti ini Bu, yang namanya hidup. Yang namanya hidup itu kan tidak seperti jalan tol terus ya. Nah, saya melihat Ibu seperti ini, setegar ini dalam menghadapi berbagai hal gitu. Karena saya juga tahu saya sendiri punya banyak masalah. Ibu juga tentunya seperti itu. Atau Ibu sudah terbebas dari semua masalah? Tentu tidak. Oh, Masalah tidak. Terus Ada ya. Oke sahabat. memilih? Jadi kali ini saya ingin mengajak bincang-bincang dengan bintang tamu kita tentang ujian hidup. Setuju ya Bu ya? Setuju. Oke Ibu, tadi kita sudah mengatakan kepada sahabat semua bahwa di konten kali ini kita ingin sekali berbincang-bincang tentang ujian hidup gitu ya. Oke, pastinya saya, Ibu dan sahabat semuanya pernah ya Bu ya mengalami yang namanya ujian hidup. Seperti Ibu saat ini nggak mungkin Ibu bisa seperti ini ya sahabat ya. Jadi tentunya mengalami yang namanya ujian hidup tersebut. Nah, kita ingin sekali mendengar sharing Ibu tentang pengalaman ataupun ujian yang pernah Ibu alami yang membuat Ibu sangat down sekali gitu. Silakan Ibu diceritakan. Baik, sahabat sekalian, dalam kehidupan itu kita tentu ada up down-nya. Iya, dalam masalah betul. kehidupan ya. Kadang ada pasang surut. Iya. Tidak hanya air laut saja yang Betul. pasang dan juga surut, tapi kehidupan kita juga seperti itu ya. Demikian, tapi bagaimana kita memanajer ya tentang masalah yang terus bertubi-tubi datang kepada kita. Kalau misalnya kita menyerah, mungkin dari dulu saya sudah menyerah. Jadi dari awal kehidupan yang konkretnya ya mungkin sahabat sekalian mungkin ingin tahu bagaimana perjalanan hidup saya dari awal sampai sekarang gitu ya. Sekarang juga belum berhasil sih ya, kita terus berproses. Iya, ya, on betul. proses, masih on proses. Jadi dari awal kehidupan, alhamdulillah saya dikasih karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada waktu itu mencari kerja itu sangat susah ya. Sampai ada era reformasi Iya, ya, betul. Pak B.J. Habibie. Tahun 98 Ya, nih kalau tidak Iya salah. betul, waktu itu kan ada mahasiswa besar-besaran demo ya. Iya. Kala itu saya 97 lulus kuliah. Iya. 9 di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian stagnan 1 tahun saya pernah honorer. Honorer juga. English Sempet. teacher. English teacher. Padahal Good. not fluently but ya. Try. Nah, ya waktu itu karena kosongnya di SMA Muhammadiyah bahasa Inggris, bukan nepotisme karena ada uang ya, Iya, almarhum iya. Papa Haji Jupri waktu itu menawarkan saya iakan aja yang namanya belajar, nanti kita juga bisa di Learning by doing. ya learning Iya. by By doing doing. ya gitu. Jadi waktu itu diokein aja lah gitu. Nah dalam kurun waktu setahun itu saya enjoy gitu ya, udah mengajar anak-anak, seneng banget ya, suka duka mengajar waktu itu. Tapi tiba-tiba ada sahabat saya nih Bu, waktu itu memberitahu bahwa ada
pembukaan kerja atau istilahnya testing ya, testing CPNS waktu itu di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Dan alhamdulillahnya waktu itu keterima dari 1.800 cuma 4 orang. Masya Allah. Dari 1.800. Iya, dari 1.800 cuma 4 orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Sang Maha Luhur ya, yang tidak punya apa-apa, basicnya dari hanya seorang ada channel gitu. Ya, tidak ada channel dan anak seorang Umar Bakri. Iya ya, Api sama Umi itu yang benar-benar ya tidak punya channel, cuman masuk kategori 4 tuh alhamdulillah. Tapi itulah ujian hidup sahabat. Ternyata Allah itu punya rencana lain. Saya gampang cari kerja, tapi tiba-tiba ya bisnis suami saya ditipulah dengan ratusan juta. Waktu itu ada penipuan gitu. Suami saya kebetulan bisnisnya di bidang beras ya. Setelah itu karena mungkin kondisi fisik kejiwaan saya tidak baik gitu ya. Jadi saya hamil waktu itu 4 bulan. Dan ketika ternyata kondisi suami Bapak itu waktu itu saya terpuruk. Jadi benar-benar terpuruk. Akhirnya saya dalam kondisi hamil 4 bulan sahabat. Mungkin kejiwaan saya juga terbawa kepada anak saya ya. Mungkin Bu Guru bisa lebih tahu ya. Jadi kalau anak itu katanya gimana kondisi kita ya. Kalau kita bahagia, anak bahagia. Karena ibu itu kan pendidik pertama dan utama ya. Ketika ibu sedih otomatis jabang bayi juga merasa sedih. Mungkin karena waktu itu saya sad and mungkin terlalu sedih gitu ya. Jadi anak saya ikut sedih. Jadi ternyata setelah lahir ya seperti itu ya, dinamakan autis. Iya. Jadi didiagnosis waktu itu ke Cipto Mangunkusumo oleh kebetulan tante suami saya kerja di sebagai perawat di Cipto. Didiagnosis waktu itu Dokter Dwi namanya anak saya autis. Gitu Bu. Mungkin itu awal dari ujian hidup yang bikin saya benar-benar down gitu. Iya, itu sahabat ya, nanti kita akan gali lagi lebih dalam tentang ujian-ujian hidup yang dialami oleh bintang tamu kita. Tadi kan Ibu bilang ya sempat honor ya. Iya, betul. Padahal Ibu bukan lulusan dari pendidikan, bukan? Betul, ya? saya kebetulan syariah peradilan agama. Peradilan agama. Oke. Iya. Tadi kan Ibu bilang ketika itu oleh Allah diberikan kemudahan dalam mencari kerja, alhamdulillah. Di saat orang lain beribu-ribu ya. Biasa ini 1.800 hanya 4 orang ya. Hanya 4 se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Dan Ibu sangat mensyukurinya kan. Ya, tahadus binikmah alhamdulillah. Dan ternyata setelah itu sahabat nikah ada datang ujian. Nah, suami ada yang nipu. Jadi ingat ya Bu, kita jadi ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal yang artinya ayat 28 ya, yang artinya sahabat, dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebuah ujian. Iya, betul. Itu ada dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 28. Dan sesungguhnya dari sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi ketika kita bisa tadi seperti Ibu bisa memanage semua masalah, kita bisa memanage semua ujian, insya Allah pahala dari Allah itu sangat luar biasa. Dan pelajaran dari Ibu ini tadi kan, ketika dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, Ibu Emma ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat, tahadus binikmah. Dan ketika tadi mendapatkan musibah yaitu sang suami kena tipu kebetulan beras ya Bu ya. Ibu tetap bersabar dan tetap mensupport suami. Iya, tetap mensupport suami untuk supaya tidak bangkit. Sampai akhirnya suami saya meninggalkan bisnis. Dan kebetulan dia dulu kuliahnya mengambil ekonomi gitu ya. Akhirnya dia kebetulan ada saudara juga sebagai manajer di salah satu perusahaan. Kemudian akhirnya ikut testing juga di sana dan alhamdulillah terima. Jadi karyawan swasta lah. Jadi bisnis ditinggalkan. Gitu. Jadi ditinggalkan gitu. Dan akhirnya sebagai karyawan gitu. Dan oke, kita akan gali lebih dalam lagi nih Bu. Masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin sahabat ketahui ya tentunya sahabat. Sahabat sekalian, tadi Ibu Emma mengatakan ketika suaminya jatuh itu dia tetap memberi support pada suaminya
sampai akhirnya suaminya bisa bangkit dan bisa kerja lagi. Tapi tadi gini Bu, Ibu tadi kan mengatakan pada kita semuanya bahwa ujian selanjutnya itu kan tadi anak Ibu autis ya Bu ya? Iya betul, autis. Oke, autis. Tentunya Ibu merasa sangat terpukul waktu itu kan, tentunya di tengah kesibukan Ibu juga sebagai apa Ibu tuh ya tadi ya? Oh, lupa nggak ditanyain ke Ibu. Kebetulan saya sebagai pegawai negeri sipil di instansi pengadilan agama. Dan sekarang di pengadilan agama Di Ciamis. Pengadilan Agama Ciamis. Dulu pernah di Sukabumi. Jadi ketika anak saya autis itu, saya hamil, saya pertama CPNS itu di Sukabumi. Sukabumi. Oh, jadi awalnya di Sukabumi dulu ya Bu ya? Itu berapa lama Ibu di Sukabumi? Di Sukabumi saya 9 tahun. 9 tahun. Kemudian mutasi karena suami kerja di Karawang, ngajuin mutasi di Pengadilan Agama Karawang. Dan setelah anak saya dewasa, saya kembali ke negeri sendiri, ke Lemah Cai, Saur Sunda gitu ya. Jadi gini, tadi kan Ibu bilang, maaf nih ya Bu ya, tadi kan Ibu bilang waktu hamil itu waktu Ibu jadi PNS di Sukabumi. Betul. Dan selama itu 9 tahun ya, 9 tahun di sana. Ya, betul. Nah, Ibu tahu anak Ibu autis sejak anaknya umur berapa tahun itu Bu? Jadi ketika saya pulang ke Banjarsari, kebetulan ada adik saya tuh seorang guru ya. Nah, katanya melihat mungkin anak saya, lihat anak saya kan kalau mau minum atau mengambil apa-apa langsung mengambil tangan kita untuk membantu mengambilkan. Mungkin adik saya itu mengambil membaca artikel, terus bilang, teh kayaknya anak teteh autis deh. Tuh, udah gitu dari situ, oh masa? Terus akhirnya baca-baca juga tentang artikel autis. Akhirnya kata ayahnya, kata suami saya, karena ada tantenya kerja di Cipto, Mangunkusumo ya sebagai perawat beliau. Nah, akhirnya setelah dites EEG, dites BERA, jadi anak saya dimasukin ke Slowbong ya. Ininya BERA tuh IQ-nya otaknya juga dicek. Kemudian badannya juga di MRI gitu ya. Dan akhirnya kata Dokter Dwi dengan berat hati, katanya waktu membicarakan diagnosis itu bahwa anak saya itu autis. Terus saya waktu itu serasa untung gitu ya. Itu ketika anaknya umur berapa tahun ya Bu? 2 tahun setengah atau setahun setengah, saya lupa mungkin ya. Sekitar 2 tahunan. 2 tahunan kayaknya. 2 tahunan, setahun setengah lebih lah. Asalnya pintar anak saya udah babbling, udah keluar kayak mama, papa gitu. Mama, papa gitu. Jadi dan ternyata autis anaknya saya juga kata dokter nonverbal gitu. Jadi itu maksudnya nonverbal tuh gimana? Nonverbal itu jadi bicaranya delayed dan bicaranya telat gitu. Bicaranya telat. Jadi terbatas kata-kata yang dia bisa. Jadi kan autis itu ada 2 kategori, ada verbal dan nonverbal. Kalau yang verbal berarti bisa bicara, kalau nonverbal bisa bicara, tapi harus distimulus dulu. Jadi harus, makanya waktu itu saya walaupun dalam kondisi keuangan masih ya tahulah setelah ditipu dan saya pastinya seperti itu. CPNS waktu itu gaji saya cuma 400.000. Ya Allah, Masya Allah, diuji oleh Allah. Dan dengan begitu berat sekali. Oke Ibu, barusan saya terbawa suasana nih. Barusan kan Ibu menceritakan tentang putra Ibu yang autis itu berkaca-kaca gitu. Jadi saya merasa, aduh gimana gitu ya. Jadi ikut turut berduka ya juga ya Ibu ya dengan kejadian yang menimpa putra Ibu tersebut. Oke Ibu, tadi kan awalnya Ibu dapat kebahagiaan, terus tiba-tiba suami down, terus dapat anak juga divonis kena autis gitu. Waktu itu Ibu sempat tidak menyalahkan Tuhan gitu? Sempat. Malah saya mungkin beberapa waktu ngapain saya sholat gitu. Pernah seperti itu? Pernah. Saya menghujat Allah lah gitu. Kenapa sih ya Allah gitu? Seberat ini udah suami kena tipu, kemudian anak autis. Saya benar-benar kata Sunda aral, sampai menghujat Allah beberapa saat, ngapain saya sholat? Saya buat apa sholat saya gitu? Saya pernah menghujat beberapa waktu, tapi saya kembali lagi mungkin
ini namanya ujian. Iya. Mungkin Allah memberikan ujian kepada saya seperti itu, mungkin Allah menganggap tak saya sanggup memikul semuanya. Jadi saya kembalikan, saya ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Oke, tadi Ibu kan bilang Ibu sempat berpikir untuk apa saya sholat, ya kan? Betul. Tapi kalau istilah sebenarnya kealaman tuh Ibu, jadi Ibu ninggalin sholat, bener-bener ninggalin sholat apa enggak? Ninggalin? Iya, mungkin ada seminggu apa berapa ya? Seminggu? Saya malas sholat. Saya malas sholat. Jadi mungkin saya dalam waktu itu mungkin mencari jati diri sendiri ya. Istilahnya kesel sama Allah gitu. Walaupun saya keluaran pesantren, tapi kayak karena kata Sayyidina Ali bahwa keimanan seseorang itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Mungkin kala itu karena ujian saya bertubi-tubi, keimanan saya juga yanqus ya. Jadi saya benar-benar ke Allah sebel banget waktu itu ya. Ya Allah, kenapa ya Allah gitu. Sampai seperti itu ya Ibu ya. Sampai kenapa ya Allah. Tapi mungkin karena didikan orang tua sendiri juga, kemudian saya juga di pesantren ya, kemudian pendidikan orang tua juga, basic agama saya juga kuat, mungkin akhirnya saya bisa memutarbalikkan keadaan. Oke, tadi Ibu kan sempat ninggalin sholat hampir 1 minggu kan. Nah, tapi akhirnya Ibu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ibu berpikir bahwa tidak mungkin Allah memberikan ujian yang kita tidak bisa menanggungnya. Iya betul. Itu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan memberikan ujian atau membebani seperti itu. Nah, hanya saya ingin tahu nih, apakah kesadaran itu muncul dari diri Ibu sendiri atau ada orang lain yang mengingatkan? Muncul sendiri. Karena saya juga lama-lama nggak sholat ya. Karena ada yang hilang, ada yang lost dalam diri saya. Ya Allah harus bagaimana di kegamangan saya, di tengah kegamangan saya. Ya Allah, mungkin kalau kita terus tidak sholat, ya mungkin gimana gitu ya, karena kita udah jiwa di dalam diri ditanamkan oleh orang tua, pendidikan agama yang sangat kuat. Jadi akarnya udah kuat ya Bu ya. Jadi segimana olengnya kita bisa kembali. Oke, alhamdulillah ya sahabat. Dan memang kita hanya manusia biasa ya sahabat. Bahkan orang yang oleh Allah dijamin masuk surga saja itu Bunda Maryam, ibunya Nabi Isa. Ketika dia dibully oleh semua orang, dia juga merasa down dan dia hampir mau bunuh diri waktu itu. Tapi kan malaikat Jibril menghiburnya gitu ya. Ibu juga pasti seperti itu. Dan tadi Ibu kan tidak mau sholat gitu. Dan oke sahabat, ketika kita punya banyak masalah, terus kita bertanya, Tuhan itu di mana? Tuhan kok membiarkan saya seperti ini? Ingat sahabat, seorang guru ketika murid-muridnya sedang ujian, dia diam 1000 bahasa. Betul kan sahabat? Nah, Allah pun seperti itu. Kita ketika diberi ujian itu, Allah membiarkan kita sampai sejauh mana kita kuat dengan ujian yang Allah berikan. Seperti itu ya Bu. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu pastinya bisa keluar seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang terbaik buat hambanya. Iya betul sekali ya. Jadi kita harus tetap berusaha bahwa semuanya itu bisa kita mengatasinya dan melalui. Badai pasti berlalu. Oke Ibu, sekarang bagaimana nih kabar putra Ibu yang autis itu? Perkembangannya sudah mulai membaik atau seperti apa Bu? Kebetulan setelah itu ya anak saya terapi dan terus terapi, istilahnya pakai metode ABA gitu ya. Metode ABA? Ya. Apa itu Bu? Kayak supaya anak saya nurut ya, behavior gitu, kayak Lopas itu kan dari Australia. Jadi karena anak saya waktu itu autis dan juga tantrumnya turun naik ya, terus saya terus sampai beberapa kali istilahnya terapi ya. Ada perubahan meningkat bagus? Ada, alhamdulillah ada. Kayak matching gambar dia 1000 bisa dalam beberapa menit. Jadi alhamdulillah IQ-nya tinggi ya anak saya. Terus walaupun saya tidak punya uang kondisi ya, sebelum membicarakan anak saya di mana sekarang ya.
Saya terus berusaha, walaupun mungkin pada waktu itu banyak yang membuli saya karena saya kondisi ekonomi saya down. Kemudian saya memaksakan diri untuk terus istilahnya saya terapi anak, karena kalau anak autis kan harus satu guru satu murid. Jadi saya di tumbuh kembang anak juga terus-terusan, yang mana biayanya itu 1 jam, zaman dahulu itu 50.000, dan anak saya belajar harus 3 jam sampai 2 jam. Jadi saya dalam setiap hari harus mengeluarkan uang 150 dalam kondisi saya gaji cuma 400.000. Mungkin bisa dibayangkan ya. Iya. Terus sampai saya mutasi ke Karawang juga saya tidak berhenti. Saya terus ditumbuh kembang anak di Dewi Sri Rumah Sakit Karawang. Sampai saya juga ke Hermina, juga ke Bekasi. Saya terus berusaha karena saya pingin anak saya sembuh ya, Bu. Iya. Sampai uang saya kerahkan semua. Saya sampai pinjam ke teman saya berpuluh-puluh teman. Dan karena saya pingin anak saya Pingin sehat. Sampai akhirnya mungkin Allah, saya pingin nangis ya. Udah selesai, kamu pasti tidak sanggup gitu ya. Dan akhirnya Allah mengambil anak saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Itulah perjalanan hidup saya ya. Itu tapi awalnya kan sempet membaik atau ada perkembangan ya tadi ya Ibu ya. Terus itu maaf ya, itu tahun berapa dan dalam usia berapa itu putra Ibu? Saya setelah jor-joran, saya ingin anak saya sembuh. Dan pada waktu itu saya juga benci sama Allah juga sempet. Dari awal saya ketika itu benci juga. Setelah dicabut nyawa sama Allah, mungkin Allah itu kasihan sama saya ya. Saya banyak mengeluarkan finansial. Kamu mungkin sudah selesai perjuangan kamu, ujian kamu selesai gitu, sampai di sini enough gitu sama Allah. Anak saya diambil sama Allah Subhanahu wa taala, meninggal pada bulan 16 Januari 2018 dalam usia 17 tahun. 17 tahun. Ya. Tapi saya tidak istilahnya penasaran kata Sunda ya. Iya. Saya sudah mengerahkan finansial, tenaga saya semuanya untuk anak saya. Masya Allah Ibu, luar biasa sekali. Maaf ya saya menangis Ya, Ibu ya. perjalanannya luar biasa sekali ya sahabat. Dan kita harus ingat bahwa Ibu juga harus ingat bahwa kata Allah juga kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa itu pasti akan meninggal, pasti akan mati ya Bu ya. Wa nabluukum bisyarri. Nah di sini ya Ibu lah, wal khairi fitnatun. Jadi kami uji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan gitu, seperti Ya, itu. Wa ilaina turja'un. Jadi kita akan kembali itu kepada Allah juga ya Bu ya. Jadi intinya putra Ibu itu sudah dipanggil oleh Sang Maha Kuasa ya Bu ya. Dan memang Sang Maha Kuasa lebih menyayangi putra Ibu. Insya Allah jannah juga tempatnya buat putra Ibu, karena ceng-celengan juga ceng-celengan. Yang namanya tadi autis, dia kan tidak terkontaminasi oleh pergaulan-pergaulan yang zaman seperti kayak bayi ya, kayak bayi yang baru dilahirkan. Jadi dia tetap suci seperti itu. Dan insya Allah tadi kata Ibu juga ceng-celengan buat kedua orang tuanya. Dan saya yakin sekarang juga putra Ibu, siapa ya namanya putra Ibu? Namanya Agi Syahginda Al-Ghifari. Ibu bisa dilihat fotonya ya? Ini ada. Anak saya ini. Oke, ini ya. Iya. Ya, ini ya sahabat. Jadi dia selalu smile gitu, anaknya Selalu senyum ya. Namanya Agi. Oke, Ibu ceritakan dulu ini foto Ibu sama suami ya. Ini suaminya. Iya, ini suami saya. Ini yang cantik ini siapa Bu ya? Ini adiknya Agi. Sekarang di pesantren, alhamdulillah. Mohon doanya sahabat, mudah-mudahan jadi anak yang solihah. Amin ya Allah ya. Sebagai Rabbal qurrata alamin. ayun buat kami gitu ya. Iya. Sebagai generasi Rabbani. Jadi Ibu tuh putra hanya 2 asalnya. Putra saya 2, yang pertama ini di usia 17 tahun meninggal.
Kemudian adiknya sekarang kelas 1 SMU. Berarti SMU. bukan kelas 1 ya sekarang istilahnya. Kelas 10 ya. Iya. Di ISC di Darussalam. Iya, amin. Mohon doanya. Mudah-mudahan sehat juga anaknya, Amin. dimudahkan dalam belajar, Amin, orang amin. tua juga dimudahkan Amin, rezekinya. amin Ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah sahabat, ternyata Ibu Emma ini benar-benar Wonder Woman. Tadi sudah kita dengar kisahnya, bagaimana ketika dia mengalami kebangkrutan, maksudnya suaminya mengalami tipu gitu ya Bu ya, Iya. tipu menipu, dia terus mensupport suaminya, bahkan gajinya pun sebulan hanya 400.000 ya Bu pertama ya. dulu ya. 400.000. CPNS zaman dahulu ya. Hanya 400.000, tapi ibu terus berjuang. Dan Betul. ketika anak sakit juga, dia pokoknya ada nggak ada anak saya harus sembuh gitu. Iya. Dan selalu Ikhtiar. memaksimalkan ikhtiar. Luar biasa sekali ya sahabat. Ini sebenarnya pelajaran buat kita sahabat, bahwa selama kita mau berusaha, Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita usahakan. Contohnya tadi Ibu Emma, dia berusaha ingin anaknya membaik, dan ternyata yang autis itu lumayan membaik. Tapi ujian Allah itu tidak cukup hanya sampai di sana. Ibu Emma ini diuji lagi oleh Allah, karena Allah tuh rindu sama ibu. Kan sebelumnya Ibu Emma tadi menyalahkan Allah, di mana Allah, di mana kok nggak ada, kenapa Tuhan tuh kemana gitu. Dan setelah itu Ibu Emma dekat lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata diuji lagi. Itu karena Allah tuh rindu sekali sama Ibu Emma. Sempat menghujat Allah juga di akhir itu, kemarin anak saya juga hamil tapi kembali lagi. Iya. Kembali lagi. Karena dalam surat Al-Baqarah bahwa kita itu akan diuji ya Iya, dengan betul. kekurangan. Nah, betul, Dengan iya. kekurangannya, dengan rasa takut, rasa Rasa lapar, betul. kemudian kekurangan, baik kekurangan harta, jiwa, betul, jiwa, kemudian betul. buah-buahan, dan berilah kabar kepada orang yang mau bersabar. Betul. Mudah-mudahan saya dapat di kategori yang orang-orang yang bersabar Amin ya dan Allah ya bersabar, Rabbal ya. Alamin. Yaitu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Oke sahabatku sekalian, perbincangan kita yang sangat menarik ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Jadi walaupun kita sebagai seorang perempuan, kita harus tetap strong, kita harus tetap jadi Wonder Woman seperti itu. Kita harus bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak kita, walaupun kita ibu bekerja gitu ya. Dan kita pun harus mendukung bagaimanapun kondisi suami. Ketika suami ada di atas, kita harus terus menyemangati juga. Ketika di bawah, apalagi gitu. Kan ketika suami posisi di atas itu biasanya suka terlupa ya, suka ya pikiran kemana-kemana. Nah kita harus mendukung terus, ayo suamiku, jadi tetap semangat dan berjuang untuk anak dan istri. Dan ketika dia sedang terjatuh, kita pun harus lebih mensupportnya lagi. Dan ini yang dilakukan oleh Ibu Emma. Jadi harus seperti itu. Dan yang paling ibu pegang sekarang, sabar. Sabar, Ya. ikhlas. Sabar dan ikhlas. Badai pasti pasti berlalu. Betul sekali. Karena setelah malam pasti bakal ada siang yang indah. Iya. Ada pagi yang indah. Setelah hujan pasti ada pelangi. Betul, gitu ya sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari perbincangan ini. Dan ibu jangan bosen kalau suatu saat saya mengundang ibu lagi. Boleh, Ya, dengan insya Allah senang dengan hati. topik yang berbeda tentunya. Siap. Mungkin nanti masalah kerjaan atau apa, membagi Iya. waktu sebagai Nah, rumah tangga. seperti itu. Boleh, Maaf boleh. ya sahabat, untuk konten kali ini jadi saya terbawa emosi gitu ya, jadi ikut seperti itu. Keraya, maaf. Mohon maaf juga Oke, karena mungkin hanya Ya. itu ibu ya. Terima terima kasih. kasih. Oke, sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, hanya itu perbincangan kita dengan Ibu Emma yang super ini, yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ingat, badai pasti berlalu. Akhirul kalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.